Oke teman-teman, balik lagi dengan West Choice POV. Iya, jadi sekarang West Choice POV sudah berada di Terminal Kampung Rambutan teman-teman. Dan sekarang itu merupakan hari yang spesial juga. Kayak hari-hari pada biasanya, West Choice POV itu pengen bikin konten dari requestan subscriber West Choice POV teman-teman. Nah ini komennya itu seperti ini. Nah, dia itu komen minta review full trip kalau nggak 7F 10D. Dan sekarang karena kita berada di Kampung Rambutan, jadi kita akan melakukan konten di antara dua koridor tersebut. Nah ya guys, jadi sumpah ya, sekarang itu belakangan ini di Jabodetabek itu cuacanya itu kalau siang tuh panasnya banget. Ini kalau kalian bisa lihat, langit bener-bener terik banget, panas banget. Tapi guys, kalau misalkan nanti udah sore atau malam itu hujannya gede banget. Dan kalian juga tahu kalau di Jabodetabek ini belakangan ini tuh suka ada banjir teman-teman. Dan banjirnya itu juga lumayan guys. Jadi ya kita nggak bisa macem-macem ya, namanya juga alam ya, kita tinggal menerima saja gitu. Nah ya guys, jadi kalau kalian yang nonton West Choice POV Vlog yang bahas full trip koridor 7, jadi saya bikin openingnya itu kurang lebih di tempat yang sama ya guys ya. Dan kemungkinan kali ini kita akan bikin full trip koridor 10D. Kenapa gua bikin koridor 10D? Ya karena emang gua mau aja guys. Dan depan kita ini merupakan halte Transjakarta Kampung Rambutan. Kalau kalian mau tahu di Kampung Rambutan itu ada apa aja, kalian bisa banget nonton yang West Choice POV Vlog bahas full trip koridor 7. Nanti linknya aku taruh di kolom deskripsi ya. Ya guys, jadi sekarang nanti gua langsung skip aja, langsung berada di haltenya Kampung Rambutan. Nah ya guys, jadi sekarang West Choice POV sudah berada di dalam halte Kampung Rambutan. Kita ini lagi nunggu koridor 10D guys. Dan depan aku ini itu ada bis untuk koridor 7 polos yang tujuannya ke Kampung Melayu. Nah suasananya itu di dalam bis itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Di dalam bis, di dalam halte kurang lebih seperti ini. Bener-bener sangat sepi, bahkan hanya ada 2 orang saja guys. Ya guys, kita memulai minggu dengan perasaan yang biasa saja karena akhirnya Manchester United gagal win streak yang keempat guys. MU ditahan imbang sama si pohon ya guys ya, 2-2. Untung si Amat ini nyetak gol spektakuler di menit-menit akhir guys. Sedangkan untuk basket, San Antonio Spurs juga akhirnya win streaknya yang kelima terputus karena kalah oleh si Phoenix Suns. Padahal pemain starternya Phoenix Suns itu banyak yang absen ya guys ya. Aduh, tapi nggak apa-apa, tetap gua dukung klub kebanggaan gua. Nah ya guys, jadi kalau bisa dilihat depan gua ini banyak bis-bis yang low deck teman-teman. Ini untuk jurusan-jurusannya udah gua cantumin. Dan kalau kalian mau naik itu berada di sini guys. Sedangkan untuk bis yang pakai halte, naiknya ya di sini guys. Nah guys, jadi kalau kalian yang mau naik koridor 10D dan koridor 7F itu kalian harus bersabar banget karena bisnya itu jarang muncul guys. Apalagi kalau kalian itu mau naik di jam yang bukan jam kerja guys, itu lebih jarang lagi guys. Jadi ya kita banyak sabar aja. Mumpung udah di halte ada atap, jadinya ya aman lah, bisa ngadem segala macam guys. Nah iya guys, jadi kalau misalkan kalian dengar suaranya kurang jelas atau kurang bagus, itu dikarenakan busa mic-nya West Choice POV itu hilang. Dan West Choice POV lagi mau pesen mic barunya. Jadi semoga nanti kalau kita bikin next konten itu suaranya udah lebih baik dan lebih teredam guys.
noise yang ada di sekitarnya guys. Ya guys, info aja, jadi kalau untuk di terminal Kampung Rambutan, penaikannya sama penurunannya itu haltenya berbeda guys. Jadi kalian itu nggak bisa transit di Kampung Rambutan. Bisa sih transit di terminal Kampung Rambutan, tapi kalian itu harus bayar 2 kali teman-teman. Dan kalau misalkan yang di depanku ini itu untuk penaikan koridor 7 dan 7F. Sedangkan yang aku shoot sekarang ini nih, nah ini nih untuk penaikan koridor 10D menuju ke Kampung Rambutan. Ya guys, sejujurnya gua masih lumayan bimbang nih mau naik 7F atau 10D. Nanti gua bakal naik bis yang datang duluan aja deh guys. Gitu. Pokoknya sebenarnya plan utama ya tetap 10D. Cuman kalau 7F datang duluan ya sudah kita naik 7F. Nah, bis yang koridor 7-nya udah berangkat dan sekarang di halte Kampung Rambutan tidak ada bis Transjakarta guys. Iya guys, jadi sekarang udah jam 12.20, tepat 30 menit gua menunggu di halte Kampung Rambutan dan sampai sekarang bisnya juga belum datang. Dan bahkan untuk koridor utamanya itu juga belum datang guys. Jadi gue juga bingung kenapa nggak datang-datang. Ya teman-teman, jadi update sekarang jam 13.40, bisnya sudah datang tapi yang untuk koridor 7 semua. Untuk koridor 7F atau 10D belum muncul. Udah 40 menit guys. Udah mau 50 menit guys West Choice POV nunggu. Ya sudah, tidak apa-apa guys. Iya guys, jadi sekarang udah 1 jam lebih West Choice POV masih menunggu di halte Kampung Rambutan. Nanti kalau misalkan nyampe 1.15 bisnya belum ada, mungkin videonya tidak jadi, akan West Choice POV buat next day teman-teman, karena nunggunya udah lumayan guys. Oke teman-teman, jadi kayaknya untuk koridor 10D sama koridor 7F itu hanya ada di jam pergi dan pulang kerja aja teman-teman. West Choice POV nunggu udah lama banget gak ada. Jadi sepertinya nanti kita akan bikin konten Transjakarta koridor 7B menuju ke Blok M. Nah iya guys, jadi karena West Choice POV gagal kita review 10D dan 7F, dan tadinya tuh gua sempet pengen review 7B, cuman karena waktunya nggak memungkinkan, jadinya gua mau review 7V dari Kampung Rambutan ke Cibubur. Dan sekarang West Choice POV sudah berada di halte flyover Raya Bogor teman-teman. Jadi kalau kalian mau ke Cibubur, kalian bisa banget nih naik lewat sini teman-teman, sekitaran halte flyover Raya Bogor. Nah ya teman-teman, jadi flyover Pasar Rebo ini adalah terminal bayangan teman-teman. Ini bukan terminal, cuman banyak banget bis-bis akap yang ngetemnya di sini teman-teman. Dan terminal dan sekitaran Pasar Rebo ini tuh lumayan banget rawan sama maling teman-teman. Bahkan sini tindak kriminalnya tuh katanya tuh lumayan tinggi guys. Jadi kita harus bener-bener hati-hati banget sama barang bawaan kita teman-teman. Ini kayaknya depan gua truk ini lagi trouble guys, bikin lumayan macet sih. Nah jadi lumayan kesel sih sebenarnya karena 7F sama 10D itu nggak lewat. Kalau di aplikasi Transjakarta tanya itu 7F sama 10D itu beroperasi setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 malam, 5 pagi nyampe 10 malam. Which is itu kita sebenarnya bisa dong naik jam 11-an atau jam 12-an. Cuman pas gua tungguin kok nggak datang bisnya ya. Dan ternyata kayaknya bisnya itu baru mulai beroperasi itu hanya di jam kerja aja, dari jam 5 nyampe jam 10 pagi, terus mulai lagi dari jam 3 sampai jam 8 malam teman-teman. Kayaknya begitu guys. Nah ya teman-teman, jadi ini bisnya sudah datang dan kita langsung saja naik teman-teman. Tutup. Nah sekarang West
Watches POV sudah berada di dalam bis teman-teman. Kita duduknya di depan, jadi enak banget bisa ngeliat full pemandangan. Nah ya guys, jadi ini yang ada di kanan kita itu merupakan tol Simatupang teman-teman, tol Jor teman-teman. Kalau lurus itu ke Cikampek, kalau arah kebalikannya arah ke Jakarta Selatan, bisa ke Tangerang juga guys. Nah ya teman-teman, sekarang kita berhenti di rumah sakit jantung Bila, apa namanya nanti aku tulis aja guys. Nah ya teman-teman, jadi ini adalah pertama kali konten Watches POV menggunakan bis mini trans teman-teman. Dan nanti kita akan bikin sesi reviewnya teman-teman. Dan sekarang kita berada di bus stop Tanah Merdeka. Ini depan kita ada halte Tanah Merdeka. Nah ini ada pelang bus stopnya. Kayaknya habis ini kita lewatin bus stop lagi, terus habis itu langsung bablas ke tol guys. Sumpah guys, kapan lagi kita bisa duduk di depan. Jadi kalau misalkan bis mini trans sama bis yang low deck itu cowok bisa duduk di depan guys, nggak ada peraturannya guys. Tapi tetap kita harus tahu diri teman-teman. Kita harus jaga sikap, jaga pribadi, jangan sampai melakukan hal yang aneh-aneh, apalagi hal yang kriminal dan hal-hal yang berbau hal-hal buruk teman-teman. Nah ya teman-teman, jadi ini tuh bis JDM, operatornya JDM, nanti nama kepanjangannya aku tulis aja. Nah, bis ini tuh menggunakan Hino teman-teman, karoserinya Laksana. Bisnya ini pakai transmisi matic teman-teman. Itu yang membuat bis ini tarikannya, ini yang membuat bis ini tuh nggak pegel kalau diseterin teman-teman. Karena untuk mini trans itu ada juga loh yang pakai manual, contohnya TSW itu pakai manual teman-teman. Kalau yang baru-baru itu kebanyakan sudah pakai automatic. Nah ya guys, jadi kalau misalkan belok ke kiri itu mengarah ke Cawang, Tanjung Priuk dan Lingkar Dalam, tapi kita itu terus kita mengarah ke tol yang arah Bogor guys. Dan ini tuh kita udah nggak ngelewatin bus stop lagi guys di sekitar Kampung Rambutan, kita akan langsung menuju tol ke Cibubur. Nah jadi kalau misalkan lurus itu ke Bambu Apus, bisa ke Bekasi juga. Dan depan aku ini ada rel LRT. Nanti aku akan buatkan vlognya yang bener guys, soalnya Watches POV dulu pernah bikin vlognya, cuman karena hujan jadi gagal. Nah kita belok teman-teman, mengarah ke tol langsung. Tapi serius, enaknya naik mini trans dan naik Transjakarta yang low deck itu bisa di depan. Jadi untuk orang yang kayak gua yang suka banget lihat pemandangan, itu bener-bener termanjakan banget. Nah ya guys, jadi sekarang kita sudah mulai memasuki tol Jagorawi. Ini tuh tol Jagorawi, singkat cerita itu merupakan tol tertua di Indonesia guys. Dia tuh mulai ada tahun 1970-an atau 1980-an gitu, Watches POV kurang tahu, yang menjadikan tol ini tol tertua. Dan menurut gua tol dengan jalanan yang paling mulus, yang paling bagus itu adalah tol Jagorawi guys. Nah teman-teman, jadi enaknya kita naik bis yang ini, kita tuh bisa duduk di depan yang tadi gua bilang. Dan gua akan review tipis-tipis bisnya teman-teman ya. Jadi bisnya ini tuh ya udah pastilah dilengkapi dengan AC, lalu juga ini ada pengharum ruangan. Dan untuk layout kursinya sih sebenarnya kurang lebih sama aja teman-teman. Cuman yang bikin membedakan dengan bis yang lain-lain ya, yang khususnya yang high deck single itu yang gede, itu kursi ini sedikit lebih empuk teman-teman, karena mungkin ini bis baru juga ya, kursinya sedikit lebih empuk. Terus juga ini adalah cockpit dari pengemudinya teman-teman. Untuk kecepatannya itu dijaga hanya sekitaran 40 saja teman-teman, kurang lebih 40 sampai 50. Lalu juga untuk bisnya ini terdapat layar monitor juga, kayak Waze gitu guys, kayak Maps gitu. Ini untuk para pramudinya melakukan pekerjaannya teman-teman. Nah itu ada transmisinya,
Dan ini ada segala macam tombol yang West Choice POV juga bingung nih tombolnya apa. Dan bisnya untuk terus tensinya sih lumayan empuk, enak-enak aja sih, AC-nya juga tergolong dingin. Cuman ini menurut West Choice POV kalau kita lagi ngerem itu agak bunyi teman-teman. Aku nggak tahu apakah itu khasnya Hino atau apa, cuman kalau kita berhenti tuh agak bunyi gitu guys, cuman selebihnya sih oke sih. Nah guys, jadi ini adalah suasana tol Jagorawi dari Kampung Rambutan arah ke Cibubur dan Bogor pada kurang lebih jam 1.51 teman-teman. Terpantau sepi karena ini belum jam pulang kerja. Kalau udah jam pulang kerja itu benar-benar macet banget. Nah ya guys, jadi kalau kecepatannya itu di atas 60, nanti di sini tuh ada tulisan bahaya gitu guys. Karena untuk Transjakarta itu di lock sekitaran 50 nyampe 60-an guys. Nah iya guys, jadi sekarang kita mau keluar tol ke arah Cibubur guys. Kalau misalkan terus itu ke arah Bogor itu merupakan treknya koridor D11 sama P11. Tapi sekarang kita mau keluar tol dulu guys. Nah, jadi di pojok kiri itu ada Transjakarta koridor 7C dan ini adalah gerbang tol Cibubur teman-teman. Mohon diperiksa lagi barang bawahnya agar tidak tertinggal kehilangan. Nah ya teman-teman, jadi sekarang kita sudah selesai bayar tol dan kita akan melihat nih. Jadi gua akan kasih lihat ini sebenarnya di sekitaran Cibubur itu ada apaan aja guys. Nah teman-teman, jadi di depan kita ini lumayan banyak bis Transjakarta. Ini adalah bis yang mau mulai untuk melakukan pelayanan dan ini adalah wilayahnya dari Transjakarta 7C dan 7V guys. Nah ini adalah pemberhentian Buperta Cibubur. Kalau kalian yang mau lanjut ke sekitaran Cibubur kayak mau ke TSM, mau ke kota wisata, mau ke Mall Ciputra, nah kalian bisa banget turun di sini guys. Nah ya teman-teman, jadi kalau misalkan terus itu mengarah ke Jonggol, Cilengsi dan Cibubur bisa ke Cikeas juga, tapi kita belok kiri mengarah ke Cibubur Junction dan ini ada bis Zongtong Gandeng teman-teman yang akan mau melakukan pelayanan guys. Nah di sepanjang tikungan ini itu biasanya banyak banget bis Transjakarta yang lagi berhenti untuk mau mulai melakukan pelayanan. Soalnya koridor 7C ini merupakan salah satu koridor yang gemuk banget guys, banyak banget penumpangnya, apalagi jam pergi pulang kerja guys. Nah kelihatan ini ada bis Transjakarta yang lagi menunggu dan ini adalah bis yang kita naikin, dibentuknya sama persis guys, Mini Trans dari operator JDM. Nah ya guys, jadi ini depanku tuh ada halte LRT Harjamukti guys. Itu halte LRT menuju ke arah, bisa ke arah Duku Atas dan bisa juga ke arah Bekasi. Nah teman-teman, sedangkan depan kita ini adalah Mall Cibubur Junction. Nah daerah sini nih, putaran Cibubur ini kalau misalkan lagi jam pergi pulang kerja itu macetnya nggak ketulungan guys, apalagi kalau lagi hujan itu bener-bener macet banget. Dan ya seperti yang Wajus bilang, ada banyak bus Transjakarta teman-teman, karena ini merupakan bis yang mau mulai melakukan pelayanan. Makasih Pak. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Cibubur Junction. Nah ya teman-teman, jadi ini adalah suasana di Cibubur Junction kurang lebih jam 2-an teman-teman. Tadi kita tuh sampai jam 2 lewat 2.
Jadi di Cibubur Junction ini bener-bener banyak banget bis Transjakartanya dan semua lini tuh ada. Mau bis yang high deck single gini ada, mau bis yang tronton juga ada, mau bis gandeng juga ada. Jadi warga Cibubur harusnya itu sudah merasa puas guys, karena bis-bisnya itu menunjang banyak banget guys. Bukan menunjang banyak banget, karena bisnya itu beragam banget armadanya. Ya oke teman-teman, akhirnya plan yang tidak terduga malah terjadi guys. Jadi kalau yang namanya hidup itu kita harus mempunyai plan A dan kita harus mempunyai juga plan-plan lainnya kayak plan B, plan C gitu teman-teman. Jadi karena tadi kita gagal untuk review 7F dan 10D, akhirnya kita jadinya review 7V. Nah ya teman-teman, jadi ini depan kita adalah Mall Cibubur Junction. Dan Cibubur itu juga merupakan daerah yang paling dekat dengan rumah WSS POV. Jadi kalau WSS POV dari rumah mau ke Jakarta tanpa naik transportasi umum itu udah pasti ke Cibubur teman-teman. Dan kita bisa lihat ini bis Transjakartanya dari ujung sana sampai ujung sini. Terus di sininya juga ada lagi teman-teman. Dan depanku ini itu adalah Taman Rekreasi Willa Datika guys. Salah satu subscriber WSS POV ada yang ngomong nih, nanti WSS POV munculin aja, dia sempat ngomong kalau mau ke Willa Datika itu lewat mana. Intinya kalian bisa ke Taman Rekreasi Willa Datika naik bis Transjakarta koridor 7C dan 7V, tinggal pilih aja guys. Terus turun di Cibubur Junction dan tinggal jalan kaki aja guys. Ya teman-teman, jadi WSS POV akan tutup konten video kali ini. Jadinya kita sudah menuntaskan full trip koridor 7V dari Kampung Rambutan menuju ke Cibubur. Nanti lama waktunya aku cantumin aja. Dan teman-teman, terima kasih banget untuk kalian yang selalu menunggu, selalu menonton konten WSS POV. WSS POV benar-benar berterima kasih banget. Dan kalian juga boleh banget subscribe channelku WSS POV, karena channelku mempunyai target untuk bisa mencapai 1000 subscriber dalam waktu yang secepat-cepatnya guys. Lalu juga kalian juga bisa banget share channelku, kontenku, channel WSS POV ke semua orang yang kalian kenal. Dan juga kalian boleh banget untuk like dan komen, selalu ramaikan channel WSS POV teman-teman. Ya, WSS POV pamit dulu guys. Bye bye.